Putri menatap secarik kertas itu untuk yang ke-10 kalinya, membacanya berulang-ulang. Bukan, tulisannya cukup jelas untuk dibaca. Tapi isinya, "Putri, maafkan aku, tapi aku tidak bisa begini lagi. Aku jatuh cinta pada wanita lain, dan hari ini kami akan pindah ke kota lain. Jangan cari kami. Sampaikan pada anak-anak kalau aku menyayangi mereka. Dimas." Perlahan, ia duduk di kursi, mengipasi wajahnya dengan surat itu, seolah secarik kertas kecil itu bisa memberinya sedikit kesejukan. "Ini tidak mungkin terjadi," gumam Putri pelan. Tidak. Sebenarnya ia sudah menyadari ada yang aneh dengan Dimas belakangan ini. Ia menyadarinya, tapi tidak mau mempercayainya. Benar kata orang, istri adalah orang terakhir yang tahu tentang perselingkuhan suaminya. Dimas bilang ia banyak pekerjaan, ia lelah. Ia sering pulang larut malam, pergi ke suatu tempat sepanjang akhir pekan. Bahkan anak-anak sepertinya mulai curiga, setidaknya si sulung, Bima, yang sudah berusia 14 tahun. Putri di usianya dulu mungkin sudah bisa mengerti bahwa ayah dan ibunya tidak saling mencintai dan tetap bersama hanya karena tidak punya tempat tinggal lain. Tentu saja, di depan anak-anak, ia selalu berusaha menunjukkan semuanya baik-baik saja. "Ayah hanya sedang banyak pekerjaan," jawabnya setiap kali mereka bertanya, sambil tersenyum, berusaha agar terlihat meyakinkan. "Dia melakukan ini semua demi kita." Ia melihat Bima mengerutkan kening tak percaya, tapi anak itu tidak bertanya apa-apa lagi pada ibunya. Mungkin karena tidak ingin membuat adik-adiknya, Satria dan Anjani, khawatir. Atau mungkin ia berpikir orang dewasa akan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kecurigaan telah lama menggerogoti Putri. Ia mencoba mengabaikannya sebisa mungkin. Sehelai rambut pirang panjang yang menempel di kursi penumpang depan mobil suaminya, padahal rambut Putri berwarna coklat gelap dan sudah lama tidak pernah lebih panjang dari bahu. Rambut panjang tidak praktis jika kau punya 3 anak. Mungkin hanya mengantar rekan kerja, pikir Putri tentang rambut itu. Atau seorang kenalan. Aroma parfum wanita lain yang manis dari pakaian suaminya. Suara notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya pukul 2 dini hari. Dimas yang bersiap-siap di kamar mandi selama 1 jam hanya untuk pergi minum bir dengan teman-temannya, dan teman-temannya yang selalu membuang muka jika kebetulan bertemu dengan Putri. Untuk semua itu, ia selalu menemukan penjelasan. "Kenapa?" pikirnya sambil meremas surat di tangannya. "Kenapa aku terus membelanya, padahal semuanya sudah begitu jelas?" Mungkin karena ia sudah terbiasa mempercayainya. Atau karena ia sendiri tidak pernah membohongi siapapun selama 15 tahun pernikahan mereka. Putri tidak pernah sekalipun berbohong pada Dimas, bahkan untuk hal-hal sepele. Atau mungkin, ia hanya takut menghancurkan dunia mereka yang stabil dan mapan, yang sudah begitu ia nikmati selama ini. "Jangan membangunkan macan tidur," begitu kata nenek Putri. Ia hanya berpura-pura semuanya baik-baik saja, sampai akhirnya Dimas yang mengambil langkah pertama. "Bu, kita jadi makan malam tidak hari ini?" Bima melongok ke dapur. Ia selalu peka seperti radar dalam merasakan suasana hati ibunya, dan sekarang ia langsung tahu ada yang tidak beres. Putri tersentak, mencoba menyembunyikan surat itu, tapi putranya dengan 2 langkah cepat menghampirinya, hampir merebut kertas itu dari tangan ibunya. Ia menghela napas, dengan sikap yang dewasa, tanpa terkejut, seolah sudah lama siap hal seperti ini akan terjadi. "Sudah kuduga. Ibu sudah meneleponnya? Untuk apa? Apa maksud ibu untuk apa?" Putra sulungnya duduk di sebelahnya. Dari semua anaknya, Bima yang paling mirip dengan Putri. Rambut coklat gelap yang sama, mata hijau ekspresif, dan hidung lurus yang rapi. Hanya saja, tidak seperti Putri, Bima sejak kecil sudah serius dan bijaksana melebihi usianya, seolah bersiap-siap bahwa suatu saat ia harus menjadi kepala keluarga. "Kita harus membicarakan perceraian, tunjangan anak, siapa yang akan membayar cicilan rumah, KPR kita masih 5 tahun lagi. Mungkin kau benar, kita harus membicarakan ini dengannya. Hanya saja, aku masih belum percaya ini semua benar-benar terjadi." Putranya menghela napas dan menumpangkan telapak tangannya di atas tangan Putri. "Aku mengerti, Bu, ini pasti sangat sulit untuk ibu.
Tapi kita berdua tahu ini akan terjadi suatu saat. Sudah berapa lama dia selingkuh? 3 tahun? 5 tahun? Putri tersentak seolah dipukul. Aku tidak tahu. Dan jangan kita bicarakan topik ini. Panggil adik-adikmu, kita harus makan malam. Bima berdiri. Baik, akan kupanggil. Ibu tidak akan memberitahu mereka sekarang, kan? Tidak. Aku akan menghubungi ayah kalian dulu. Putri meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Dimas tidak menjawab panggilan maupun pesan. Putri bahkan menelepon ke kantornya. Di sana dikatakan bahwa Bapak Dimas beberapa hari yang lalu telah mengajukan surat pengunduran diri dan mereka tidak pernah melihatnya lagi. Putri juga menelepon beberapa temannya, mereka menjawab tidak tahu apa-apa. Hanya salah satu temannya, Andi, yang mengatakan bahwa Dimas pernah bercerita tentang rencananya meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk kabur bersama selingkuhannya. Aku kira dia hanya bercanda, desah Andi. Ternyata kejadian juga. Kau tahu kalau Dimas selingkuh, kan, Andi? Tanya Putri. Hening sejenak di ujung telepon. Tapi kemudian Andi akhirnya menjawab, ya. Baiklah, kata Putri. Terima kasih infonya. Ia mengakhiri panggilan dan menatap termenung keluar jendela. Anak-anak sudah tidur. Sekarang ia punya waktu untuk berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah Anjani, putri bungsunya, lahir 7 tahun lalu, menjadi jelas bahwa Putri tidak akan bisa kembali bekerja dalam waktu dekat. Lagi pula, apa yang mau kau lakukan di sana? Kata suaminya saat itu. Bahkan jika kau bekerja 2 shift di rumah sakitmu, gajimu tidak akan cukup bahkan untuk 1 anak, apalagi 3. Putri menghela napas. Ia sendiri sadar bahwa gaji perawat tidak seberapa. Berhenti saja dari sana, lanjut Dimas. Urus rumah, urus anak-anak. Uang kita akan cukup. Saat itu, ia menuruti suaminya dan berhenti dari rumah sakit tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka sangat kecewa di sana. Perawat sudah langka, dan profesional yang bertanggung jawab dan teliti seperti Putri sangat sedikit jumlahnya. Ia sendiri sebenarnya tidak terlalu ingin berhenti. Ia suka bekerja, tetapi menggabungkannya dengan mengurus suami dan anak-anak sangatlah sulit. Setelah berhenti, Putri pada awalnya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Ia terbiasa membagi waktu antara shift kerja, suami, anak-anak, dan pekerjaan rumah. Cuti melahirkan adalah satu-satunya istirahat baginya, tapi itu hanya istirahat dari pekerjaan, karena tugas-tugas lainnya tidak ada yang mengambil alih. Sekarang, ia bisa mengantar Anjani dan Satria ke taman kanak-kanak, dan Bima ke sekolah di pagi hari. Dalam perjalanan pulang, ia harus mampir belanja bahan makanan. Lalu mencuci piring, membereskan mainan, memasukkan pakaian ke mesin cuci, menyapu dan mengepel lantai. Setelah itu, sudah waktunya memasak makan siang, agar saat matang, ia bisa menjemput anak-anak. Dulu, ia juga harus menjemput Bima. Tapi setelah adiknya mulai masuk TK, putra sulung keluarga itu protes. Aku sudah besar, katanya pada ibunya. Aku bisa pulang sekolah sendiri. Umurmu baru 9 tahun, bantah Putri. Bima hanya mengerutkan kening dengan keras kepala. Sekolah dekat dari rumah. Ibu sudah repot membawa 2 anak dari TK, lalu harus menjemputku lagi. Lagi pula aku malu, Bu, masih diantar jemput seperti anak kecil. Ibunya menghela napas dan setuju. Jika Bima sudah memutuskan sesuatu, ia tidak bisa dibujuk. Seiring waktu, Putri terbiasa dengan rutinitas kehidupan rumah tangga, dan bahkan tidak bisa membayangkan bahwa ia pernah bekerja. Uang dari Dimas lebih dari cukup untuk mereka. Dan suaminya pun senang karena setelah bekerja, ia disambut dengan rumah yang bersih, makan malam yang hangat, serta anak-anak yang sudah diberi makan dan dimandikan. Hanya saja sekarang, Putri sama sekali tidak mengerti apa yang harus ia lakukan dalam situasi ini. Ia sudah 7 tahun tidak bekerja. Mereka tinggal di rumah yang cicilannya masih harus dibayar beberapa tahun lagi. Uang yang mereka miliki saat ini paling banyak hanya cukup untuk sebulan, atau 2 bulan jika semua pengeluaran dipangkas. Tentu, ada harapan Dimas akan sadar dan menelepon, tapi firasatnya mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Dan apa yang harus dilakukan setelah itu?
Dari mana mendapatkan uang? Putri tidak punya siapa-siapa yang bisa membantunya. Ia tidak mengenal ayahnya, ibunya hampir tidak pernah bercerita tentangnya. Dan ibunya sendiri sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Aku harus mencari pekerjaan, pikir Putri. Kalau tidak, kita akan segera berakhir di jalanan. Wanita yang duduk di seberang Putri sekali lagi melihat resumenya dan menghela napas panjang. Ia menurunkan kacamatanya yang berbingkai logam tebal ke ujung hidungnya. Hari sudah menjelang sore, dan petugas dari agen pencari kerja itu ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan pulang. Dan sekarang, datanglah kasus yang membingungkan ini. Seorang ibu berusia 30-an dengan 3 anak di bawah umur, yang terakhir kali bekerja 7 tahun lalu, sebagai perawat di rumah sakit biasa. Saya bahkan tidak tahu harus menawarkan apa untuk Anda, katanya. Saya berasumsi Anda tidak bisa jaga malam atau bekerja penuh waktu, kan? Putri menghela napas dan mengangkat bahu. Wanita itu mendengus tidak puas. Kalau begitu saya tidak punya apa-apa untuk Anda. Sama sekali tidak ada? Tanya Putri. Tidak ada. Melihat wajah Putri yang murung, wanita itu akhirnya berkata, saya sudah menyimpan nomor telepon Anda. Jika ada sesuatu, saya akan menghubungi Anda. Terima kasih, jawab Putri, tersenyum, dan keluar, menutup pintu dengan hati-hati di belakangnya. Sudah di jalan, ketika ia masuk ke mobilnya, sebuah Toyota Avanza hitam tua yang ia beli sebelum menikah, Putri mengembuskan napas perlahan dan bersandar di kursi pengemudi. Tidak apa-apa, katanya pada diri sendiri, kita pasti bisa. Ia menghitung dalam hati sisa uang mereka. Seharusnya cukup untuk sebulan lagi. Ia sudah meminimalkan pengeluarannya. Ia tidak ingin berhemat untuk kebutuhan anak-anak, meskipun jika ia tidak menemukan pekerjaan, ia terpaksa harus mengurangi biaya les dan kegiatan ekstrakurikuler mereka. Masih ada beberapa barang yang bisa dijual. Pakaian atau sepatu mahal Putri tidak punya, tapi ia bisa membawa perhiasannya ke Pegadaian untuk dinilai. Laptop dan mungkin televisi di kamar tidur sudah terjual. Semua perhiasan, televisi, dan laptop. Bahkan sepasang sepatu hak tinggi baru milik Putri yang dihadiahkan Dimas pada ulang tahunnya yang lalu. Sepatu itu sangat cantik tapi tidak nyaman, dan ia hampir tidak pernah memakainya. Tiba-tiba ia teringat dan memutuskan untuk memeriksa harganya. Ternyata nilainya cukup lumayan. Putri menurunkan harganya 1/4, dan dalam beberapa jam, sepatu itu diambil oleh seorang wanita yang tampak bahagia. Wanita itu berkata pada Putri bahwa ia sudah mengincar sepatu itu selama setengah tahun dan sekarang semua temannya akan iri padanya. Ketika wanita itu pergi, Putri menghela napas lega. Mereka bisa bertahan 2 minggu lagi. Apa selanjutnya? Ia sudah memangkas semua pengeluaran yang bisa dipangkas. Tidak ada lagi yang bisa dijual. Apa ia harus menerima pekerjaan penuh waktu? Lalu bagaimana dengan anak-anak? Meninggalkan mereka sendirian dari pagi hingga malam? Bima sudah 14 tahun, Satria 10, dan Anjani 7. Mereka bukan anak kecil lagi, dan si sulung sudah lama berkata pada ibunya bahwa ia bisa mengurus adik-adiknya jika perlu memberi mereka makan, menjemput dari sekolah, menyuruh mereka mengerjakan PR. Tapi, apakah ia berhak membebankan tanggung jawab orang dewasa di pundak putranya begitu dini? Suara telepon yang tiba-tiba berdering membuat Putri hampir melompat. Ia tidak mengharapkan panggilan, dan nomornya tidak dikenal. Biasanya ia tidak mengangkat panggilan seperti itu, tapi entah kenapa Putri berpikir mungkin akan ada kabar baik, karena ia sudah lelah dengan berita buruk. Halo? Ucapnya hati-hati ke telepon, dengan ngeri membayangkan seseorang akan menawarinya pinjaman atau menceritakan kisah tentang transaksi mencurigakan di kartunya. Tapi suara wanita yang menyenangkan di ujung sana mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ibu Putri? Nama saya Amanda. Saya mendapat nomor Anda dari agen pencari kerja. Apakah Anda masih mempertimbangkan tawaran pekerjaan? Ya, seru Putri cepat, dan langsung merasa malu dengan keimpulsifannya. Dengan lebih tenang, ia menambahkan, saya masih mempertimbangkannya. Bagus sekali. Amanda terdengar benar-benar gembira. Di catatan saya tertulis Anda berpengalaman bertahun-tahun sebagai perawat. Selain itu,
Anda punya pengalaman merawat pasien dengan penyakit berat? Betul, jawab Putri. Saya ingin memastikan, apakah Anda mempertimbangkan lowongan sebagai perawat pribadi atau pramurukti? Putri berpikir sejenak. Ia belum pernah bekerja sebagai perawat pribadi, tapi sepertinya tidak lebih sulit dari tugas perawat di rumah sakit. Ya, saya mempertimbangkannya, jawabnya hati-hati. Hanya saja, saya perlu tahu semua syarat dan ketentuannya. Tentu, akan saya jelaskan semuanya, janji Amanda. Apakah Anda bisa datang ke kantor saya besok pukul 10 pagi? Ya, tentu. Bagus. Kalau begitu saya kirimkan alamatnya melalui pesan. Sampai jumpa besok, saya akan menunggu Anda. Sampai jumpa. Jawab Putri dan menekan tombol untuk mengakhiri panggilan. Jantungnya entah kenapa berdebar kencang. Tentu, masih terlalu dini untuk bergembira, tapi setidaknya secercah harapan kembali menyala dalam dirinya. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Putri pergi ke pertemuan yang telah dijadwalkan. Sepanjang jalan, ia mengulang kembali dalam benaknya jawaban untuk semua pertanyaan yang mungkin akan diajukan. Ia juga mencatat di ponselnya apa saja yang ingin ia tanyakan. Kantor Amanda terletak tepat di pusat kota, di sebuah gedung perkantoran modern yang megah. Saat lift yang nyaris tak bersuara itu membawanya naik, ia berpikir bahwa Amanda pasti bekerja untuk orang-orang yang sangat kaya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Di ruang resepsionis, ia disambut oleh seorang gadis muda dan cantik, sepertinya sekretaris Amanda. Saya ada janji wawancara di sini pukul 10 pagi, kata Putri. Untuk posisi perawat pribadi. Gadis itu menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan heran, lalu tersenyum sopan. Silakan duduk. Saya akan konfirmasi dulu. Putri duduk, sementara sekretaris itu menelepon dan menanyakan sesuatu dengan suara pelan dan cepat. Jawabannya sepertinya positif. Gadis itu lalu berdiri, tersenyum lagi pada Putri, dan berkata, Ibu Amanda sudah menunggu Anda. Silakan masuk. Putri diantar sampai ke pintu, seperti seorang tamu kehormatan. Sejenak, ia bahkan merasa gugup. Mungkin ia salah paham. Selamat pagi, kata Putri pelan saat memasuki ruangan. Ibu Amanda ternyata seorang wanita cantik seusianya. Rambut hitamnya diikat rapi menjadi ekor kuda rendah, mengenakan setelan bisnis, dan kacamata mahal. Selamat siang Ibu Putri. Silakan duduk. Ia menunjuk ke kursi empuk yang terletak tepat di seberangnya. Ibu Amanda tersenyum dan menyentuh tablet yang tergeletak di mejanya. Menurut data kami, Anda memiliki pengalaman kerja yang luas sebagai perawat, dan Anda juga menyebutkan bahwa Anda pernah merawat pasien dengan penyakit berat. Putri mengangguk. Dan Anda juga mempertimbangkan lowongan sebagai perawat pribadi. Benar begitu? Pena. Baik. Saya mewakili kepentingan seorang klien yang membutuhkan perawat pribadi seperti Anda. Klien kami adalah seorang pria berusia 70 tahun, lumpuh dari pinggang ke bawah, dan juga memiliki beberapa penyakit lain pada sistem kardiovaskular, pernapasan, dan pencernaan. Putri mengangguk lagi, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan saksama. Dari segi fisik, pekerjaan Anda tidak akan terlalu berat, lanjut Ibu Amanda. Seluruh rumah telah dilengkapi untuk kebutuhan Bapak Suryo. Ada kursi roda yang dikendalikan dengan motor listrik, lift, pegangan tangan, dan lain-lain. Tugas Anda adalah tugas-tugas medis biasa yang juga akan Anda lakukan di rumah sakit, suntikan, pil, infus, dan lain-lain. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang perawat. Saya mengerti, kata Putri. Ibu Amanda berhenti sejenak, seolah berpikir bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan informasi berikutnya. Lalu ia menggigit bibirnya, seolah berubah pikiran, dan bertanya, sepertinya Anda punya anak? Ini dia. Sejak saat itu, setiap pewawancara mulai menatapnya dengan cara yang membuat jelas bahwa ia tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Tapi berbohong tidak ada gunanya. Ya, ada, jawab Putri. 3. Ibu Amanda mengangguk sambil berpikir. Mereka semua bersekolah, kan? Ya. Berarti sebentar lagi mereka akan liburan. Ya, dalam beberapa minggu. Apakah Anda mempertimbangkan pilihan untuk tinggal di tempat? Rumah klien kami berada di luar kota,
akan tidak nyaman jika harus bolak-balik setiap hari. Putri menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya siapa-siapa untuk meninggalkan anak-anak, katanya dengan kecewa, berpikir bahwa sekarang ia akan disuruh pulang. Tapi tak disangka, Ibu Amanda berkata, Anda tidak perlu berpisah dengan mereka. Anda akan tinggal bersama mereka di sebuah pavilion di area properti. Tepatnya, itu adalah bangunan terpisah, sangat luas dan nyaman. Saya jamin Anda akan menyukainya. Putri menatapnya. Maksud Anda, kami berempat boleh tinggal begitu saja di rumah majikan? Ibu Amanda mengangguk dan tersenyum ceria. Bahkan lebih dari itu, Anda tidak perlu memasak, makanan gratis, begitu juga dengan tempat tinggal, Anda akan makan bersama staf lainnya. Terdengar menarik, kata Putri hati-hati, mulai curiga ada udang di balik batu. Tepat sekali. Ibu Amanda menegaskan dengan gembira. Mungkin Anda ingin tahu tentang jam kerja dan gaji? Tentu saja, kata Putri hati-hati. Ibu Amanda mengangguk. Jari-jarinya dengan manikur yang rapi menari di atas layar tablet, ia membalikkan tablet itu ke arah Putri. Mata Putri terbelalak. Itu untuk seminggu, jelas Amanda. Seminggu, Putri semakin heran. Sebanyak itu? Ya. Ibu Amanda tiba-tiba menghela napas, dengan cara yang terlalu manusiawi, sangat tidak sesuai dengan citranya sebagai asisten bisnis yang sempurna. Saya mengerti, Anda pasti curiga ada sesuatu, dan memang ada. Putri mengatupkan bibirnya, mengangguk perlahan, dan menatap Ibu Amanda dengan penuh tanya. Wanita itu melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya dengan lelah. Masalahnya, Bapak Suryo memiliki karakter yang spesifik. Tidak semua orang bisa cocok dengannya. Putri menghela napas lega. Hanya itu? Ya. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah sakit, saya sudah bertemu dengan berbagai macam orang, dan kami tidak dibayar sebanyak ini hanya untuk menghadapi orang yang menyebalkan. Itu belum semuanya. Saya tidak bisa menjanjikan Anda akan punya jadwal kerja yang stabil. Kasarnya, jika Bapak Suryo tiba-tiba ingin memanggil Anda jam 2 pagi, itu berarti Anda harus bangun dan datang. Tapi semua yang saya katakan sebelumnya itu benar. Ya, gaji yang saya tuliskan dibayarkan seminggu sekali, mengingat staf di sana biasanya tidak bertahan lama. Anda dan anak-anak akan tinggal di bangunan terpisah, makan ditanggung oleh majikan. Jika Anda atau anak-anak perlu ke kota, kami akan menyediakan mobil dengan sopir. Dan sebagai gantinya, saya harus merawat seorang miliuner tua yang lumpuh, dan harus siap sedia dipanggil kapan saja? Bisa dibilang begitu. Saya bersedia, jawab Putri. Kapan saya bisa mulai? Mereka butuh waktu untuk mengurus dokumen. Lalu Putri menunggu sampai anak-anaknya mulai liburan, dan akhirnya, mereka mengepak semua barang yang diperlukan dan berangkat ke properti milik Bapak Suryo yang misterius itu. Bu, dia bukan orang aneh, kan? Tanya putra tengahnya, Satria. Soalnya kita semua pergi ke tempatnya, entah kemana. Putri memerah. Mereka berada di dalam mobil dengan sopir yang diutus langsung oleh majikannya. Ia melirik ke cermin dan melihat sopir yang memperkenalkan diri sebagai Guntur itu tersenyum. Satria, tegur Putri. Kita tidak pergi entah kemana, tapi ke kompleks perumahan elit. Bapak Suryo orang yang normal. Maksudku, orang yang baik. Ini pekerjaan yang sangat penting bagi ibu. Kemungkinan besar Bapak Suryo hanya akan bertemu dengan ibu saja. Tiba-tiba Guntur angkat bicara. Beliau tidak terlalu suka orang baru. Dan lagi, beliau menyuruh saya untuk langsung mengantar kalian ke pavilion. Oh begitu, jawab Putri. Beberapa saat kemudian, mereka memasuki kompleks perumahan itu. Wow, komentar Satria seketika. Kalaupun yang tinggal di sini orang aneh, mereka orang aneh yang sangat kaya. Satria. Bima tertawa. Sementara Anjani hampir menabrakkan dahinya ke kaca jendela saking antusiasnya melihat-lihat. Ya ampun, pikir Putri. Yang tinggal di sini memang orang-orang yang sangat kaya. Mereka melewati rumah-rumah megah yang dikelilingi pagar tinggi. Ini belum seberapa, kata Guntur yang. Nanti akan lebih menarik lagi. Setelah mereka melewati seluruh kompleks, dimulailah sebuah area luas yang dikelilingi oleh pagar besi tempa yang indah dan elegan,
tetapi sangat tinggi. Sopir menekan sebuah tombol pada remote hitam kecil yang muncul di tangannya, dan gerbang pun terbuka. Sekarang kita memasuki area properti, komentar Guntur. Mereka masih berkendara cukup lama di jalan yang diapit oleh barisan pohon yang dipangkas rapi di kedua sisinya. Kemudian, di hadapan mereka tampak sebuah rumah modern besar yang seolah terbuat dari kaca dan logam. Tapi mobil tidak menuju ke rumah utama, melainkan berbelok ke kiri. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu kecil yang rapi. Putri dan anak-anak keluar dari mobil. "Cantik sekali," kata Putri. "Paviliun ini sepertinya sudah sangat tua." Guntur, yang juga sudah keluar dari mobil dan sedang mengeluarkan koper mereka dari bagasi, menjawab, "Ya, dibangun lebih dari setengah abad yang lalu. Tapi jangan khawatir, paviliun ini baru saja direstorasi, sekitar 2 tahun yang lalu, air, listrik, semuanya ada." "Kelihatannya seperti dari novel abad ke-19, celetuk Bima. "Benar sekali," jawab sopir sambil mendekati teras dengan koper di tangannya. "Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya memang begitu konsepnya." Ketika mereka masuk, Putri menyadari bahwa meskipun dari luar tampak ringkas, di dalam paviliun itu sangat luas. Sebuah lorong kecil yang langsung menyatu dengan ruang tamu, yang sepertinya juga berfungsi sebagai dapur dan ruang makan, kamar mandi yang luas. Dan yang terpenting, 4 kamar tidur. "Wow," teriak Satria. "Berarti aku punya kamar sendiri?" Putri tersenyum. Sepertinya begitu. Di rumah lama mereka, kedua putranya berbagi satu kamar, dan hanya Anjani yang punya kamar sendiri. Bima menatap ibunya dan tersenyum. "Dia sudah benar-benar dewasa," pikir Putri tiba-tiba. "Sudah sejak lama dia butuh kamar sendiri." Sementara itu, Guntur sudah membawa masuk semua barang mereka dan berkata, "Silakan beres-beres, istirahat, kurasa sekitar 1 jam lagi, akan ada yang datang memanggil kalian untuk makan siang, sekalian berkenalan dengan yang lain." "Terima kasih, Guntur," kata Putri tulus. Ia tersenyum. "Senang berkenalan dengan kalian semua. Semoga kalian betah di sini dan tinggal lama." Dalam 1 jam yang mereka miliki, semua berhasil menata barang-barang mereka dan sedikit beradaptasi dengan tempat tinggal baru. Satria dan Anjani bahkan sempat berlari-lari di sekitar paviliun. Di sana mereka menemukan gazebo, ayunan, dan beberapa petak bunga yang terawat baik. "Ibu, aku suka sekali di sini," seru Anjani. Putri tersenyum dan mengelus rambut putrinya. "Ibu senang sekali," katanya. "Semoga kalian tidak bosan di sini selagi ibu bekerja." "Tidak akan," kata si bungsu dengan yakin. Pada saat itu, pintu diketuk. "Ya, masuk," jawab Putri. Seorang pria tinggi, berambut pirang, dan bermata coklat masuk ke dalam rumah. Ia berpakaian sederhana, hanya kaos putih dan jeans hitam, tapi sikapnya begitu santai dan percaya diri sehingga Putri langsung merasa bahwa orang ini memegang peranan penting di sini. "Selamat siang semua," sapa orang asing itu lebih dulu. "Nama saya Bagas. Saya asisten Bapak Suryo dan manajer di rumah ini." "Senang bertemu Anda," jawab Putri. "Nama saya Putri, dan ini anak-anak saya, Bima, Satria, dan Anjani." "Halo," sapa anak-anak serempak. Bagas tersenyum. "Saya juga senang bertemu kalian. Semoga kalian menikmati tinggal di kerajaan kecil kami ini. Sekarang, saya undang kalian semua untuk makan siang." Ia membawa mereka melalui sebuah jalan setapak yang tersembunyi menuju pintu samping rumah utama. Melalui pintu itu, mereka masuk ke sebuah dapur yang besar dan nyaman. "Nah, ini dia penghuni baru kita," sapa suara seorang wanita dengan riang. Putri melihat seorang wanita tidak terlalu tinggi, sedikit berisi, berusia sekitar 50-an, "Saya Bibi Ani," katanya. "Saya yang bertanggung jawab atas makanan di rumah ini. Silakan duduk di meja." Putri memperkenalkan dirinya dan anak-anaknya, lalu mendudukkan mereka di meja. Selain mereka, ada sekitar 10 orang lainnya. Mereka semua adalah pekerja di properti itu. Mereka memperkenalkan diri pada Putri, tapi ia begitu gugup sehingga tidak bisa mengingat nama siapapun. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Di sebelah kanan Putri, Bagas duduk. "Jangan khawatir," bisiknya. "Dalam beberapa hari,
Anda akan hafal nama semua orang. Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Tanya Putri. Tidak sulit. Dulu waktu saya baru bekerja di sini dan diperkenalkan pada semua orang, saya juga memikirkan hal yang sama. Putri tersenyum. Rasa takut pertamanya mereda. Sepertinya semua orang di sini sangat ramah dan baik. Dan anak-anaknya pun bersikap sangat baik. Setelah mereka selesai makan siang, Bagas membawa Putri untuk bertemu dengan atasannya, sementara Guntur menawarkan diri untuk mengajak anak-anak berkeliling properti. Ketika Bagas dan Putri berhenti di depan pintu ruang kerja, asisten majikannya itu berhenti, menatap matanya dengan lembut, dan berkata, "Putri, ingat yang terpenting, komentar apapun yang akan dilontarkan Bapak Suryo kepada Anda, tidak ada hubungannya dengan Anda secara pribadi. Beliau hanyalah seorang pria tua yang sakit dengan nasib yang berat dan karakter yang sangat buruk. Sebenarnya, karena itulah kami bersedia memberikan gaji sebesar itu dan fasilitas yang luar biasa. Terima kasih sudah memberitahu, Bagas. Tapi jangan khawatir, saya lebih kuat dari kelihatannya. Saya tidak meragukannya." Kemudian ia mengetuk dan membuka pintu. Akhirnya, terdengar suara serak khas orang tua. "Aku sudah mengira akan mati di sini sebelum salah satu dari kalian berkenan datang. Entah untuk apa aku membayar kalian semua, para pemalas, dengan uang sebanyak itu." Di kursi dekat jendela, duduk seorang pria tua yang bungkuk. Putri langsung berpikir bahwa orang seperti inilah yang digambarkan di buku-buku saat mendeskripsikan tokoh utama yatim piatu yang tinggal dengan kerabat tua yang jahat. Terlihat bahwa dulu Bapak Suryo adalah pria yang tinggi dan tegap. Meskipun usia telah membuatnya kurus dan seolah menarik kepalanya ke tanah, bahunya tetap lebar dan bahkan sedikit tegap dengan angkuh. Rambut putih pendek, janggut yang belum dicukur, hidung panjang lurus, bibir yang terkatup rapat, dan mata-mata yang tajam dan menusuk. Mungkin dulu matanya berwarna biru atau hijau, tapi sekarang sudah begitu pudar sehingga tidak bisa lagi dibedakan. Dan dengan mata itu, ia menatap Putri dengan dingin, seolah memindai, memeriksa apa yang ada di dalam dirinya. "Ini orangnya?" tanyanya pada Bagas, mengabaikan Putri sepenuhnya, seolah Putri tidak mampu menjawab sendiri. "Ini Putri," jawab asisten itu. "Ya, dia akan menjadi perawat baru Anda." "Selamat siang," kata Putri, memutuskan tidak akan berdiri di situ menunggu sampai disapa. Bapak Suryo mengerutkan kening dengan tidak senang, seolah baru saja memakan sesuatu yang asam. "Ceke," katanya. "Makin hari makin buruk saja. Baiklah, Bagas, pergilah. Nanti kita cari cara apa yang bisa dilakukan dengan dia." Asisten itu tersenyum terakhir kali pada Putri dan keluar. Tanpa Bagas, Putri langsung merasa tidak berdaya. Tapi ia sudah bertekad tidak akan membiarkan pasiennya merusak suasana hatinya. Ia butuh pekerjaan ini. Ia suka paviliun yang terang dan luas tempat mereka tinggal. Ia suka kesempatan untuk menghabiskan waktu luang bersama anak-anaknya. Ia suka karena tidak perlu bepergian kemana-mana, dan ia jelas tidak akan pergi dari sini dalam seminggu. Karena itu, Putri menguatkan diri, tersenyum, dan berkata, "Baik, kita mulai dari mana? Mungkin mencukur Anda dulu? Anda terlihat sangat berantakan. Tidak seperti seorang miliuner, tapi lebih seperti gelandangan." "Oh, kenapa aku mengatakan itu?" pikirnya ngeri seketika. "Aku kan mau bilang hal lain, tentang kemampuanku, tentang betapa aku perawat yang sangat berkualitas. Sekarang dia pasti akan memecatku." Alis tebal Bapak Suryo terangkat, dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. "Seperti gelandangan, katamu?" katanya ketika ia bisa berhenti tertawa. "Baiklah, kalau begitu, bawa aku ke kamar mandi." "Di mana kamar mandimu?" tanyanya. Orang tua itu memutar matanya. "Ceke, inilah profesionalisme sejati." Lalu ia menekan sebuah tombol di pegangan kursinya, dan melaju ke suatu tempat. Putri hanya bisa mengikutinya. Bapak Suryo membawanya ke sebuah ruangan besar dan luas. Putri hanya butuh beberapa detik untuk mempelajari semuanya di sana dan terkesan betapa semuanya diatur dengan nyaman. Ia menemukan celemek, busa cukur, dan alat cukur listrik. "Kau bisa menggunakannya?" tanya Bapak Suryo dengan ragu. "Bisa," jawab Putri dengan tenang. Terakhir kali ia menggunakan alat cukur listrik sudah sangat lama,
Saat masih bekerja di rumah sakit, salah satu pasien memintanya untuk mencukur lehernya sebelum operasi. Ia sendiri tidak bisa karena tangannya terlalu gemetar. Tidak apa-apa, pikir Putri. Sekarang aku pasti bisa. Ketika ia selesai, ia menatap hasil kerjanya dengan puas. Nah, katanya sambil memutar pasiennya ke arah cermin, jauh lebih baik. Bapak Suryo melihat dirinya dan terkesiap. Apa yang kau lakukan, perempuan sinting? Kau tidak bisa menyisakan beberapa milimeter saja? Kenapa dicukur habis sampai botak? Semua kerutan dan lipatan di wajahku jadi terlihat. Aku jadi kelihatan seperti mau mati saja. Putri menelan ludah, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Ini tidak higienis, potongnya dengan tegas. Dan Anda terlihat lebih baik begini. Percayalah padaku sebagai seorang wanita. Orang tua itu mendengus. Memangnya kau pernah punya laki-laki, Nona? Kelihatannya seperti perawan tua saja. Wajah Putri memerah. Ya, ia datang ke sini dengan gaun sederhana, tidak berdandan, dan rambutnya hanya diikat ekor kuda. Tapi dianggap perawan tua itu sudah keterlaluan. Jangan khawatir, Pak, jawabnya datar. Saya punya 3 anak. Bapak Suryo bersiul. Pasti dari laki-laki yang berbeda-beda, celetuknya sinis. Dari 1 orang. Wah, hebat sekali dia. Membuat 3 anak, lalu menyuruh istrinya bekerja. Putri mengatupkan bibirnya. Kami sudah berpisah. Kenapa? Kau terlalu banyak menuntut sampai dia kabur? Itu bukan urusan Anda. Jawabnya lebih tajam dari yang ia inginkan. Apa selanjutnya dalam jadwal? Ambil tablet di meja, gerutu orang tua itu. Di situ seharusnya ada jadwal lengkap untukmu. Tablet itu ditemukan di tempat yang ditunjukkan. Putri membaca sekilas. Ya, banyak sekali yang harus dilakukan. Sepertinya Bapak Suryo memang sakit parah, setidaknya jika dilihat dari jumlah pil dan suntikan yang harus ia terima setiap hari. Anda sudah makan siang? Tanyanya. Belum. Aku menunggumu. Tentu saja sudah. Baik. Putri memutuskan untuk tidak menanggapi ucapan kasarnya. Kalau begitu, sekarang jadwal Anda istirahat dan infus. Wah, kau jenius sekali, ya? Ia menggenggam tablet itu begitu erat hingga jari-jarinya memutih, tapi tidak mengatakan apa-apa. Kita akan pasang infus sambil berbaring atau tidak, sambil berdiri saja. Berapa banyak lagi pertanyaan bodoh yang akan kau tanyakan hari ini? Putri hampir saja menggeretakkan giginya, tapi ia menjawab, pertanyaan akan terus ada sampai saya benar-benar memahami jadwal dan resep Anda. Asal Anda tahu, sebagian pasien lebih suka duduk selama prosedur. Aku sangat senang untuk mereka. Tapi kau, baringkan aku, lanjutnya tanpa memedulikan nada sarkastisnya. Berarti di sini harus ada ranjang. Putri mulai melihat sekeliling. Orang tua itu menghela napas dan menunjuk dengan dagunya. Di sana, pintu itu menuju ke ruang prosedur. Pemasangan infus pun berjalan relatif tenang. Putri takut tidak akan berhasil menusuk vena pada percobaan pertama sudah bertahun-tahun ia tidak menyuntik. Tapi hari ini ia beruntung. Bapak Suryo bahkan memejamkan mata dan tertidur. Ia baru sadar ketika Putri sudah mencabut jarum dari lengannya. Sekarang jadwal kita jalan-jalan, kata Putri. Oh ya, jawab orang tua itu seketika. Kukira menari dengan jendrang. Putri sendiri heran dari mana ia mendapatkan kesabaran sebanyak ini. Ia sudah tidak terbiasa orang asing bisa bersikap begitu kasar dan tidak sopan padanya hanya karena ia melakukan tugasnya. Dia kan tahu ini hari pertamaku, aku tidak akan tahu apa-apa, apa tidak bisa menahan diri sedikit, pikir Putri sambil berjalan di taman di samping kursi rodanya. Tapi untuk apa? Dia kan miliuner. Tidak terbiasa membatasi diri dalam hal apapun. Sebelum aku, pasti sudah banyak perawat lain. Kalau aku tidak disukai atau memutuskan untuk pergi sendiri, timnya akan menemukan pengganti di hari yang sama. Dan untuk sementara, dia bisa melampiaskan kemarahannya pada orang lain. Namun, selama berjalan-jalan, Bapak Suryo sedikit lebih tenang. Ia seolah tenggelam dalam ingatannya sendiri, dan tidak memperhatikan Putri yang berjalan di sampingnya. Ia hanya melaju di sepanjang jalan setapak,
secara otomatis menekan tombol untuk berbelok ke arah yang benar. Aku tidak terlalu dibutuhkannya sekarang, pikir Putri. Dia bisa berkeliling sendiri. Mungkin perintah untuk selalu menemaninya dan tidak pernah meninggalkannya sendirian itu hanya formalitas, entah kenapa. Kau suka pekerjaan seperti ini, Putri? Tiba-tiba Bapak Suryo bertanya. Pekerjaan ya pekerjaan, biasa saja. Ia tertawa terbahak-bahak. Jangan salah, aku punya banyak perusahaan, ribuan orang bekerja di sana. Kalau aku mau, aku bisa membeli semua rumah di kompleks ini. Itu baru pekerjaan yang biasa. Putri mengatupkan giginya. Orang tua itu melanjutkan, dan kau, memandikanku, menyuntikku. Kalau kau bertahan, kau akan melakukan banyak hal lain yang kurang menyenangkan. Apa ini yang kau impikan waktu sekolah? Putri merasa benar-benar mulai marah. Saya tidak mengerti kenapa Anda memulai percakapan ini, jawabnya jujur. Dan di depan anak-anakmu, apa kau tidak malu? Wanita dewasa bekerja sebagai perawat pribadi. Pekerjaan ini bahkan tidak butuh otak, cukup lakukan apa yang diperintahkan, monyet pun bisa. Atau mungkin otakmu memang tidak mampu untuk lebih dari itu? Kalau monyet bisa, kenapa perawat Anda begitu sering berganti? Tanya Putri, dan langsung menyesalinya. Mungkin karena Anda memperlakukan mereka bukan seperti manusia, tapi seperti hewan, lanjutnya dalam hati. Sepertinya simpanse atau gorila akan lebih cocok. Setidaknya mereka tidak akan mengerti bagaimana Anda memperlakukan mereka. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Kalau caraku tidak memuaskanmu, Tuan Putri, kau boleh pergi kapan saja. Hari ini kau sudah membuatku begitu terhibur sampai aku akan meminta Bagas membayarmu untuk seminggu penuh di muka. Sejenak, Putri benar-benar ingin pergi dari hadapan orang tua sombong dan menjijikkan ini, yang memperlakukannya seperti seorang bangsawan kepada pelayan. Tidak, katanya pada diri sendiri seketika. Itu yang dia inginkan. Dan aku tidak akan pernah menemukan pekerjaan kedua seperti ini. Ia teringat berapa banyak lamarannya yang tidak mendapat jawaban, berapa kali ia ditolak. Berapa banyak malam ia duduk dan berpikir apa lagi yang bisa dijual, agar ada uang untuk membayar cicilan rumah. Saya sangat puas dengan semuanya, jawab Putri dengan riang kepada atasannya, dan bahkan memaksakan diri untuk tersenyum. Dan sebentar lagi kita akan makan malam dan melakukan prosedur malam. Jadi, kurasa Anda sebaiknya memutar kendaraan Anda ke arah sebaliknya. Putri sudah bekerja untuk Bapak Suryo selama 2 minggu, dan setiap hari ia merasa tidak mungkin bisa membenci orang ini lebih dari yang sudah ia rasakan. Dan setiap hari baru membuktikan bahwa ia salah. Orang tua itu selalu menemukan sesuatu pada Putri yang bisa ia kritik, penampilannya, suaranya, cara berjalannya, kata yang diucapkan dengan intonasi yang salah. Suatu kali, karena gugup, ia gagal menusuk Vena pada percobaan pertama. Ia terus mengungkitnya selama seminggu. Putri menggigit bibirnya sampai berdarah karena rasa sakit hati dan amarah yang tidak adil. Dia pasti mengerti, dia tahu betapa sulitnya posisiku sekarang, dan dengan kurang ajar memanfaatkannya. Dia hanya terbiasa dengan kekuasaan. Terbiasa menjadi yang pertama dalam segala hal, terbiasa bahwa semua orang tunduk padanya, patuh, dan takut. Dan sekarang, dia hanyalah seorang kakek tua yang sakit dan menyedihkan yang ditinggalkan sendirian. Dengan memberanikan diri, suatu kali Putri bertanya pada Bagas apakah atasan mereka punya istri dan anak. Sejauh yang aku tahu, jawabnya, anak tidak ada, tapi istri ada 4. 4, suruh Putri. Aywaye. Pertama kali dia menikah saat masih sangat muda. Sepertinya istrinya dari keluarga kaya. Waktu itu dia bekerja untuk ayahnya, atau mereka punya bisnis bersama, aku tidak tahu pasti. Sepertinya itu pernikahan karena perjodohan. Bapak Suryo bekerja sangat keras, mertuanya melihatnya dan membantunya membuka usaha sendiri. Ketika usahanya sukses, istrinya tidak lagi dibutuhkan. Dia mengajukan cerai. Lalu ada seorang model, sekitar 10 atau 15 tahun lebih muda darinya. Mereka tidak lama, sekitar 3 atau 4 tahun, lalu dia memergokinya selingkuh dan menceraikannya juga. Nah, yang ketiga, sejauh yang aku tahu, meninggalkannya. Juga seorang gadis muda dan cantik yang cepat bosan padanya. Wah,
desah Putri. Dan yang keempat, itu adalah teman lamanya. Mereka seumuran dan sudah lama berteman. Menikah ketika keduanya sudah berusia di atas 50 tahun, dan keduanya sama-sama sudah beberapa kali bercerai. Nah, dengan yang ini sepertinya mereka hidup baik-baik saja. Tapi dia meninggal 5 tahun yang lalu karena kanker. Itu menyedihkan sekali, kata Putri. Iya. Orang-orang yang bekerja di sini lebih lama dariku bilang, setelah itu dia jadi seperti sekarang. Dulu katanya karakternya masih bisa ditoleransi. Bukan malaikat, tentu saja, tapi masih bisa dihadapi. Sekarang dia semakin buruk setiap harinya. Putri menghela napas. Sangat menyedihkan. Berarti dia tidak punya kerabat sama sekali? Bagas mengangkat bahu. Sepertinya ada saudara perempuan yang punya anak dan cucu sendiri, tapi mereka tinggal di luar negeri dan jarang datang ke sini. Dia orang yang sangat kesepian, kata Putri sedih, sakit dan tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Iya, jawab manajer itu. Karena itu dia melampiaskan racunnya pada orang-orang di sekitarnya. Setiap malam, Putri dengan tidak sabar menunggu akhir hari kerjanya. Saat itulah ia akhirnya bisa hidup untuk dirinya sendiri, menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Mereka, omong-omong, sudah beradaptasi dengan baik di sini. Seluruh staf properti bersikap sangat ramah terhadap Bima, Satria, dan terutama si kecil Anjani. Bibi Ani sering memanjakan mereka dengan kue-kue manis dan makanan penutup. Guntur, sopir kepercayaan Putri, sering mengajak anak-anak ikut dengannya jika ia pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh untuk urusan bos. Anak-anak menjelajahi area properti dengan tamannya yang luas dan banyak sudut yang indah dan tenang. Satu-satunya hal yang mereka usahakan adalah tidak terlihat oleh pemilik rumah. Namun, itu tidak terlalu sulit. Bapak Suryo hanya berjalan-jalan dengan ditemani Putri, biasanya di pagi hari, dan hanya sesekali di siang atau sore hari. Dan setelah 2 minggu, Putri untuk pertama kalinya diingatkan bahwa ia memiliki jam kerja yang tidak menentu. Ia dan anak-anaknya sudah lama tertidur ketika telepon Putri tiba-tiba berdering. Nomor Bagas muncul di layar. Ya, halo? Gumamnya mengantuk. Putri, cepat lari ke rumah. Bapak Suryo kena serangan. Putri melompat dari tempat tidur, rasa kantuknya hilang seketika. Ia sudah diperingatkan bahwa pasiennya bisa mengalami serangan seperti itu. Dalam kasus seperti itu, Putri harus segera berlari ke rumah dan memberikan pertolongan pertama. Ia bahkan tidak sempat berganti pakaian, hanya mengenakan jubah tidur di atas daster dan bergegas ke rumah utama. Di sana, semua lampu sudah menyala dan para pelayan malam serta penjaga keamanan berlarian panik. Tanpa membuang waktu, Putri masuk ke kamar tidur. Bapak Suryo terbaring di tempat tidur, terengah-engah. Ia mendengar suara mengi dan napasnya yang berat dari kejauhan. Di sebelahnya berdiri Bagas, yang telah mendudukkan atasannya, membuka jendela, dan sekarang mengeluarkan semua yang mungkin dibutuhkan Putri. Ia mengangguk berterima kasih kepada manajer itu dan mulai bekerja. Ia memasang masker oksigen di wajah Bapak Suryo yang membiru dan menyalakan aliran oksigen. Kemudian dengan cepat menemukan ampul yang diperlukan di antara kotak 3, mengisi jarum suntik, dan menyuntikkannya. Untungnya, serangan itu tidak parah, dan obat-obatan mulai bekerja dengan cepat. Putri mengamati dengan saksama bagaimana denyut nadi orang tua itu kembali normal, napasnya pulih, dan warna wajahnya kembali seperti semula. Nah, katanya, semuanya baik-baik saja, Bapak Suryo. Orang tua itu mengangguk dan berkata dengan serak, untuk orang yang baru saja hampir mati, lumayanlah. Anda perlu minum teh hangat dengan min atau melati sekarang, kata Putri. Saya akan minta dibuatkan. Ya, jawab bosnya. Dan aku punya satu permintaan lagi padamu. Mau melakukannya? Putri mengangguk. Tentu saja. Apa itu? Lain kali, bergerak lebih cepat. Menunggumu datang bisa keburu mati. Putri merasakan semua rasa kasihan yang baru saja ia rasakan saat melihat orang tua itu menderita karena serangan, seolah-olah tertiup angin. Saya akan berusaha, jawabnya dengan terkendali. Saya akan memberitahu soal tehnya. Semenit setelah Putri meminta dibuatkan teh, Bagas juga datang ke dapur.
Bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Baik-baik saja. Begitulah dia. Akan terus berpura-pura menjadi bajingan sampai akhir, bahkan saat sekarat. Berpura-pura? Tanya Putri. Menurutku, memang begitulah dia. Manajer itu menghela napas dan mengusap rambutnya. Kau tahu, katanya dengan nada percaya diri, kadang-kadang aku merasa bos sebenarnya tidak seperti itu. Hanya saja, pada suatu titik, dia tiba-tiba memutuskan bahwa inilah satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan dunia, dan sekarang dia takut untuk bersikap manusiawi. Putri mengangkat bahu, versi yang mulia, Bagas. Tapi maaf, aku yakin dia bersikap tulus. Bagas tersenyum. Mau kopi? Tawarnya. Tidak, aku lebih baik tidur. Selamat malam. Selamat malam, Putri. Keesokan harinya, ketika Putri dan anak-anaknya datang untuk sarapan bersama, Bagas membuat pengumuman yang tidak terduga. Putri, hari ini kau libur. Kenapa? Herannya. Manajer itu mengangkat bahu. Bos yang bilang begitu. Adiknya datang bersama anak-anaknya, sepertinya mereka yang akan menjaganya. Putri mengerutkan kening. Lalu suntikan, infus? Bagas melambaikan tangannya. Jangan khawatir. Untuk kasus seperti ini, kami memanggil perawat dari klinik swasta. Kenapa dia tidak datang setiap hari? Lalu untuk apa aku di sini? Bos tidak suka orang baru? Tiba-tiba Bibi Ani menyela pembicaraan mereka dengan senyum. Ia sedang menambahkan porsi kedua serabi untuk anak-anak. Karena itu dia menuntut agar ada satu orang tetap yang tahu semua kebiasaannya. Oh, begitu, jawab Putri. Jadi dia bisa menyiksa orang sampai gila dan memaksa mereka berhenti, lanjutnya dalam hati. Menyiksa budak tetap lebih menyenangkan daripada perawat dari klinik swasta yang setiap kali datang orangnya berbeda. Tapi ia tidak ingin mengatakan itu di depan anak-anak. Biarkan mereka berpikir bahwa ia punya pekerjaan yang bagus. Hampir semua dari kita dapat libur, tambah Guntur. Kalau kau tidak keberatan, Putri, dan kalian juga, anak-anak, aku bisa mengantar kalian ke kebun binatang, lalu pulangnya kita mampir makan di mana gitu. Iya, Om Guntur, teriakan Jani riang. Dari ketiga anaknya, dialah yang paling akrab dengan sopir muda dan ceria itu, yang selalu memberi perhatian pada anak-anak. Tidak, anak-anak, kata Putri dengan tegas. Guntur kan libur. Ibu tidak bisa merepotkannya. Sopir itu melambaikan tangannya. Jangan khawatir, Putri, katanya. Aku juga akan ke sana dengan keponakanku, umurnya 10 tahun. Sekalian bawa anak-anakmu, tidak merepotkan kok. Putri menatap anak-anaknya dengan ragu. Kita akan bersikap baik, kata Satria seketika, menatap ibunya dengan memohon. Si sulung mengangkat bahu, seolah berkata, jika harus pergi, ia akan pergi. Lagi pula, Putri tidak pernah khawatir dengan perilakunya. Baiklah, desahnya. Kalau begitu aku ambil uang dulu. Tidak usah, jawab Guntur. Untuk pengeluaran kecil seperti ini, bos selalu meninggalkan uang untuk kami. Orang-orang lain yang hadir mengangguk. Jangan khawatir soal itu, yakinkan Bibi Ani. Setelah sarapan, Guntur dan anak-anak pergi ke garasi untuk menyalakan mobil dan berangkat. Di dapur hanya tersisa Bagas dan Putri. Kau punya rencana untuk hari liburmu? Tanya asisten itu pada Putri. Entahlah. Mungkin harus ke kota, melihat keadaan rumah. Bagas bersemangat. Mau pergi bersama? Aku ada beberapa urusan bos yang harus diselesaikan, tidak lama. Setelah itu kita bisa melihat rumahmu, dan pulangnya kita makan siang kalau kau tidak keberatan. Boleh Yuka, jawab Putri. Bersama Bagas, ia merasa mudah dan nyaman. Ia pandai menjaga percakapan dan pada saat yang sama tidak memaksa. Ia bercerita dengan menarik tentang pekerjaan yang sedang ia lakukan, tapi tidak membocorkan hal-hal yang tidak perlu. Putri tiba-tiba menyadari betapa sedikitnya interaksi manusiawi sederhana dalam hidupnya. Setelah ia berhenti bekerja, hidupnya hanya diisi oleh suami dan anak-anak. Tentu, ada teman-teman dari kuliah dan tempat kerja, tapi mereka punya kehidupan sendiri suami, anak, pekerjaan dan tidak bisa sering bertemu. Dan setelah kepergian Dimas, ia benar-benar menarik diri. Pikiran terus-menerus tentang bagaimana mencari pekerjaan,
Dengan apa membayar cicilan rumah, kekhawatiran bagaimana anak-anak akan menanggapi kepergian ayah mereka. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Sudah berapa lama kau bekerja untuk Bapak Suryo? Tanyanya pada Bagas. Pria itu berpikir sejenak. Tahun kelima. Wow, lama sekali. Bagaimana kalian semua bisa bertahan? Apa ada rahasianya? Atau dulu bos tidak seperti ini? Manajer itu tertawa. Waktu aku datang, dia mungkin sedikit lebih lunak. Tapi tidak jauh berbeda. Aku tidak akan menyembunyikannya. Aku juga tidak mudah menghadapinya. Aku bisa membayangkannya, desah Putri. Bagas tersenyum. 6 bulan pertama, aku ingin berhenti mungkin 7 kali sehari, lalu jadi lebih jarang. Dan sekarang aku tidak pernah memikirkannya lagi. Putri mengerutkan kening. Kenapa? Gaji. Tentu saja itu juga berperan, dan bukan yang terakhir, tapi bukan yang pertama. Lalu apalagi? Putri menjadi penasaran. Bagas begitu pintar, percaya diri, dia pasti seorang spesialis yang baik dan, tidak seperti dirinya, bisa menemukan banyak tempat kerja bagus lainnya. Pengalaman, jawab Bagas. Aku kan tidak hanya mengurus rumah, tapi juga membantu Bapak Suryo mengelola bisnisnya dari jarak jauh. Jangan lihat dia begitu lemah dan tua. Otaknya masih encer sekali. Putri tidak yakin tentang itu, tapi memutuskan untuk tidak berdebat. Dan sekarang, aku sepertinya tidak akan menemukan tempat kerja lain di mana aku bisa mengamati bagaimana mengelola modal sebesar itu, lanjut asisten itu. Aku mengerti, kata Putri. Hanya saja, hidup pribadimu, Bagas, apa kau punya istri, anak-anak? Putri. Bagas tersenyum. Ini pertanyaan yang agak aneh. Putri bingung. Aku tidak mengerti maksudmu, akunya. Dan kau terlihat luar biasa. Terima kasih. Aku tersanjung. Tidak setiap hari aku mendapat pujian dari wanita muda yang cantik. Maksudku, istri dan anak-anak, aku belum punya. Tunangan, tidak. Pacar, tidak jelas. Ini terlihat mencurigakan. Sekarang Putri yang tertawa. Sedikit, akunya. Hanya seorang pecandu kerja. Aku ingin berkeluarga ketika aku yakin bisa menafkahi mereka. Ngomong-ngomong, kita sudah sampai. Tunggu sebentar ya, sekitar 15 menit. Setelah itu kita lihat rumahmu. Tentu, jawab Putri. Bagas mengambil sebuah map berisi dokumen dan keluar. Putri sendirian di dalam mobil. Tiba-tiba ia berpikir bahwa mungkin, seperti Bagas, ia akan terikat selama bertahun-tahun pada rumah ini dan orang tua yang jahat itu. Baiklah, sekarang musim kemarau, tapi bagaimana nanti saat musim hujan ketika anak-anak mulai sekolah? Tiba-tiba ia sadar bahwa Ibu Amanda, yang merekrutnya, tidak membicarakan masalah ini dengannya. Kemungkinan besar, karena ia tidak menyangka Putri akan bertahan begitu lama, dan Putri bertahan. Dan ia tidak berniat berhenti. Tidak. Bapak Suryo itu tidak akan berhasil, pikirnya. Tiba-tiba ia menggigit bibirnya sampai sakit, teringat malam sebelumnya. Ia benar-benar khawatir padanya saat itu. Dan untuk pertama kalinya selama ini, ia merasa kasihan padanya. Tapi begitu ia bisa bernapas, ia langsung bersikap kasar padanya. Bagas kembali dan memutus alur pikiran sedihnya. Ia terlihat puas. Kita ke tempatmu? Ayo. Di rumahnya pun semuanya baik-baik saja. Sebenarnya tidak mungkin terjadi apa-apa di sana, tapi Putri tetap lebih suka memegang kendali atas segalanya. Sekarang makan siang, kata Bagas riang. Aku akan tunjukkan satu tempat yang luar biasa. Sepertinya di sana tidak akan seenak masakan Bibi Ani, tawa Putri. Oh, iya, desah Bagas. Tidak ada yang bisa menandingi serabinya. Tapi aku tetap akan mencoba mengejutkanmu. Ia membawanya ke sebuah restoran Sunda yang besar, terletak di lantai atas sebuah pusat perbelanjaan besar. Di sana terdengar alunan musik tradisional yang menenangkan, dan pendingin ruangan bekerja dengan kekuatan penuh, yang sangat menyenangkan setelah hari yang panas. Mereka diantar ke sebuah meja dengan 2 sofa empuk tepat di dekat jendela. Dari sana terlihat pemandangan kota dan jembatan layang yang baru. Kau tidak keberatan kalau aku yang memilihkan untukmu? Tanya Bagas. Boleh, jawab Putri riang. Aku juga tidak tahu apa-apa di sini. Bagus,
jawab Bagas. Ketika pelayan datang, ia menunjuk beberapa menu tanpa menunjukkannya pada Putri. Karena itu, ia tidak tahu apa yang akan datang, dan sangat terkejut ketika yang pertama kali dihidangkan adalah segelas es teh manis. Sekarang kan baru makan siang, ingatkannya pada temannya. Memangnya kenapa? Putri menghela napas, karena tidak menemukan argumen lain. Kau tidak minum. Aku yang menyetir. Oh, ayah. Teh itu terasa manis dan segar secara bersamaan. Putri menikmati rasanya dan tiba-tiba berpikir bahwa ia tidak ingat kapan terakhir kali ia duduk dengan tenang dan menikmati waktu dengan segelas minuman seperti ini. Terima kasih, katanya. Ini hari liburku yang paling indah. Bagas tersenyum. Tunggu dulu berterima kasih, katanya. Makanannya belum datang. Putri sangat menyukai makanannya. Sate ayam yang empuk dan panas, gado-gado dengan saus kacang yang gurih, sayuran karedok yang segar, dan sambal yang pedas. Oh, katanya sambil bersandar di sofa empuk, ini luar biasa. Aku senang sekali, jawab Bagas. Ia juga bersandar dan, sepertinya, juga tidak bisa bergerak. Sepertinya kita butuh waktu untuk pulih, celetuk Bagas. Putri mengangguk malas. Aku sangat setuju denganmu, katanya. Sementara itu, kita bisa mengobrol. Bagas mengangkat alisnya heran, terdengar menakutkan. Putri tertawa. Aku kan bukan istrimu, jadi tidak terdengar menakutkan. Untuk saat ini, ya? Baiklah, aku mendengarkanmu. Putri tertawa. Entah kenapa, ia merasa sangat ringan dan nyaman. Ceritakan tentang dirimu, pintanya. Dan jujur saja, bagiku kau seperti misteri. Wah, pengakuan yang luar biasa, kenapa ya? Hanya saja, aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Sama seperti aku tentangmu, timpal Bagas. Adil. Tapi kita mulai darimu. Bagas mendengus. Baiklah. Aku bukan orang sini. Lahir di sebuah desa kecil, jauh sekali dari sini. Oh ya? Ya, lulus dari sekolah biasa di desa. Tapi aku selalu punya ambisi. Putri tersenyum. Karena itu, lanjut Bagas, aku memutuskan untuk kuliah di sini. Tidak mudah, tapi aku berhasil. Masa-masa kuliah berlalu dengan menyenangkan. Lalu aku bekerja, pekerjaan kedua, ketiga, keempat. Lalu aku sampai di tempat Bapak Suryo, sisanya kau tahu. Rasanya kau banyak melewatkan cerita, kata Putri sambil berpikir. Siapa tahu. Mungkin aku akan menceritakannya nanti. Sekarang kita harus bicara tentangmu. Baiklah. Aku juga tidak punya cerita yang menarik. Aku orang sini, tapi dibesarkan hanya oleh ibu. Aku tidak pernah melihat ayahku, dan ibu tidak banyak bercerita tentangnya. Ibuku seorang guru musik, jadi seperti yang kau tahu, kami tidak hidup kaya. Kau sekolah musik. Putri menghela napas. Ya, 7 tahun yang mengerikan. Sekarang aku hanya ingat satu melodi. Ibu memaksaku memainkannya paling sering. Sisanya sudah hilang dari ingatanku. Tapi yang satu itu, aku sudah memainkannya begitu sering sampai kalau kau bangunkan aku jam 2 pagi, aku bisa memainkannya dengan mata tertutup. Melodi apa itu? Bach? Chopin? Tchaikovsky? Bukan. Bukan musik klasik. Jujur, aku bahkan tidak tahu. Ibu tidak pernah bilang siapa penciptanya. Di sekolah, kami tidak pernah mempelajarinya. Mungkin ibu sendiri yang menciptakannya, tapi aku tidak berani memastikan. Baiklah, lanjutkan, kata Bagas, dan langsung memotong dirinya sendiri. Apa ada anakmu yang sekolah musik? Tidak, potong Putri. Bagas tertawa. Mau kupesankan minuman lagi? Ia mengangkat bahu, dan Bagas meminta pelayan membawakan segelas lagi. Tidak seperti kau, aku tidak terlalu bagus sekolahnya. Setelah SMA, aku masuk akademi keperawatan dan entah kenapa tiba-tiba memutuskan ingin menjadi perawat. Menurutku itu profesi yang sangat indah, mulia, dan romantis. Memang begitu, kata Bagas. Tidak sedikit pun, desah Putri. Bukan, aku tidak menyesal. Belajarnya menarik, bekerja juga. Apalagi, di tempat kerja aku bertemu Dimas, suamiku. Dia pasienmu? Ya. Aku baru mulai bekerja, belum tahu apa-apa.
Bahkan tanganku gemetar saat menyuntik atau membalut luka. Kupikir itu terlihat jelas sekali, tapi Dimas tidak menyadarinya. Bagas tersenyum. Aku yakin dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Dia bilang begitu. Sebenarnya, aku juga suka padanya. Tak lama kemudian kami mulai berkencan, dan setengah tahun kemudian kami menikah. Dan tak lama kemudian aku tahu aku hamil. Kau jadi ibu di usia yang sangat muda, senyum Bagas. Ya, tentu saja, awalnya sulit. Tapi waktu itu ibu masih hidup. Dia banyak membantuku. Putri menghela napas. Lalu Bima besar, masuk TK, aku kembali bekerja. Tapi tidak lama. Waktu dia berumur 4 tahun, aku hamil Satria. Dan 3 tahun kemudian, Anjani lahir. Wow. Setelah Anjani lahir, kami memutuskan aku akan tinggal di rumah. Jadi selama 7 tahun aku tidak bekerja. Luar biasa, kata Bagas. Harus kuakui, kau melakukan tugasmu dengan sangat baik, terutama setelah jeda yang begitu lama. Putri tersenyum. Terima kasih, senang mendengarnya. Boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tanya Bagas. Putri meneguk minumannya lagi. Kenapa aku bercerai dengan suamiku? Ya, dia meninggalkanku. Mungkin karena pengaruh minuman, mungkin karena sudah cukup waktu berlalu, tapi pengakuan ini untuk pertama kalinya terasa begitu mudah bagi Putri. Hanya meninggalkan sepucuk surat bahwa dia jatuh cinta pada wanita lain, jelasnya. Dia bahkan tidak bicara denganmu? Putri menggelengkan kepala. Bagaimana dengan anak-anak? Dengan mereka pun dia tidak berpamitan. Mengerikan sekali. Lalu tunjangan anak? Putri tersenyum. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Mengerikan sekali. Semuanya baik-baik saja, kata Putri. Sekarang aku baik-baik saja. Karena itu kau begitu mempertahankan pekerjaan ini. Tepat sekali. Mereka terdiam beberapa menit, masing-masing mencerna apa yang baru saja dibicarakan. Lalu Putri bertanya, bagaimana dengan kehidupan pribadimu? Kau hanya 2 tahun lebih tua dariku. Aku tidak percaya, kau tidak pernah punya hubungan serius. Bagas tersenyum sedih. Pernah, dan cukup lama. Waktu masih kuliah, aku mulai pacaran dengan seorang gadis yang ambisius. Aku juga punya sifat itu, hanya saja tujuan kami berbeda. Ambisiku terkait dengan karier, sedangkan dia dengan mencari pria sukses. Bukankah kau pria yang sukses? Tanya Putri heran. Terima kasih, atas penilaian yang tinggi, aku sendiri sulit menilainya. Menurutku, kau pria yang sukses, potong Putri. Terima kasih banyak, jawab Bagas. Pokoknya, waktu itu pacarku tidak menganggapku termasuk kategori pria sukses. Dan dia putus denganku karena katanya dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Wanita yang sangat bodoh, komentar Putri. Setelah pernyataan seperti itu, aku harus memesankanmu minuman lagi, kata Bagas sambil memberi isyarat kepada pelayan. Oh, desah Putri. Sudah lama aku tidak minum sebanyak ini. Jadi, lanjut Bagas, dia meninggalkanku, dan aku memutuskan akan menjadi pria sukses itu, dan dia akan kembali padaku. Dan bagaimana hasilnya? Luar biasa. Dalam prosesnya, aku sadar bahwa aku tidak ingin bersama wanita yang menganggapku tidak cukup baik, yang menganggapku penting bukan sebagai manusia, tapi sebagai status sosial. Putri mengangguk. Dan aku tidak ingin bersama orang yang sudah memberiku 3 anak, lalu pergi begitu saja meninggalkan sepucuk surat di meja, katanya. Bagas tersenyum sedih. Aku sangat mendukung keputusan bijaksana itu. Pagi harinya, Putri bangun dengan susah payah. Kepalanya pusing, mulutnya kering. Cahaya matahari yang menembus tirai terasa sangat menyilaukan. Aku kesiangan, pikirnya ngeri. Dan sepertinya semalam aku bahkan tidak memasang alarm. Namun, jam menunjukkan masih pagi. Putri mandi, menggosok gigi, dan setelah memastikan anak-anak masih tidur, ia diam-diam keluar dari paviliun dan masuk ke rumah utama. Di dapur, Bibi Ani sudah sibuk. Oh Putri, sapa wanita itu riang. Selamat pagi, pagi sekali kau bangun hari ini. Selamat pagi, Bibi Ani. Kepalaku sedikit pusing. Bibi Ani tersenyum penuh pengertian.
Sebentar lagi semua akan beres. Dalam 1 jam, kau akan segar dan ceria seperti anak SMA. Semenit kemudian, ia meletakkan di hadapan Putri secangkir besar teh herbal yang harum, beraroma rempah dan jahe. Obat terbaik untuk mabuk, kata Bibi Ani dengan yakin, dan makan ini juga. Ia meletakkan sepiring besar roti lapis dengan daging, selada, tomat, dan telur. Aku belum pernah makan yang lebih enak dari ini seumur hidupku, kata Putri dengan nikmat setelah selesai sarapan. Bibi memang penyihir, terima kasih, jawab Bibi Ani dengan malu-malu. Menjelang jam kerja, Putri sudah cukup pulih. Dan Bapak Suryo hari ini luar biasa ramahnya. Mungkin pertemuannya dengan kerabatnya berpengaruh padanya. Ia hampir tidak mengomentari tindakan Putri, dan tidak melontarkan komentar yang merendahkan. Anda hari ini luar biasa tenang, kata Putri ketika mereka keluar untuk jalan-jalan siang seperti biasa setelah makan siang. Kalau begitu jangan membangunkan macan tidur, kata Bapak Suryo, tapi entah kenapa tanpa nada permusuhan. Baik, tidak akan. Itu anak-anakmu, kan? Ia menunjuk Satria dan Anjani yang sedang berlari-larian di sekitar air mancur. Bima duduk di bangku, dengan satu mata membaca buku dan satu mata lagi mengawasi adik-adiknya. Iya, anak-anak saya, jawab Putri, dengan ngeri berpikir bahwa sekarang ia akan mendapat teguran. Tapi pasiennya hanya mengangguk. Anak-anak yang baik. Dan terlihat akrab. Terima kasih, jawab Putri hati-hati. Kau membesarkan mereka sendirian? Lanjut bosnya menunjukkan minat yang tak terduga. Sekarang sendirian. Karena itu kau mau bertahan denganku. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Putri diam. Dulu waktu muda, aku juga ingin punya banyak anak, tiba-tiba Bapak Suryo berkata, tapi tidak kesampaian. Anda kan menikah 4 kali? Tanya Putri heran, lalu terdiam. Sepertinya ia tidak seharusnya tahu informasi seperti itu. Tapi anehnya, atasannya tidak mengomentarinya. Ya, benar, jawabnya. Bapak Suryo menatap lurus ke depan, seolah-olah sedang meninjau kembali seluruh hidupnya. Istri pertamaku tidak mau punya anak, dan aku saat itu juga tidak. Kami waktu itu masih muda dan manja, keduanya dari keluarga kaya. Kami ingin bersenang-senang dan menikmati hidup. Tepatnya, istriku yang ingin begitu. Aku saat itu lebih tertarik membangun bisnis. Lalu kenapa kalian menikah? Tanya Putri. Orang tua yang memaksa. Itu menguntungkan untuk bisnis bersama. Sebenarnya aku tidak keberatan. Dia gadis yang cantik. Kupikir lama-lama akan terbiasa dan cinta. Tapi setelah beberapa tahun, menjadi jelas bahwa kami adalah orang yang sangat berbeda. Aku pun bercerai dan tenggelam dalam pekerjaan. Ia berhenti. Tolong ambilkan air, pintanya tiba-tiba. Putri dengan cepat memberikan botol. Tolong, pikirnya. Untuk pertama kalinya selama berminggu-minggu. Ada apa dengannya? Bapak Suryo minum dan melanjutkan. Tentang istri kedua dan ketiga, tidak banyak yang bisa kuceritakan. Aku menikahi mereka, entahlah, hanya untuk status. Muda, cantik. Kupikir semuanya akan luar biasa. Tapi setiap kali, aku cepat sadar bahwa bukan itu yang kuinginkan. Dan mereka hanya menginginkan uangku. Ia terdiam lagi. Putri menawarkan air, tapi orang tua itu menggeleng. Lalu terjadi satu situasi lagi. Inilah, mungkin, yang bisa menjadi cinta sejati. Istri keempat Anda? Bukan, ini sebelum dia. Gadis itu tidak kunikahi. Sayang sekali, seperti yang sering kupikirkan kemudian. Tapi aku tidak mau membicarakannya. Itu terlalu pribadi. Dan yang lainnya tidak terlalu pribadi, pikir Putri. Dan entah kenapa dia memutuskan untuk berbagi ini denganku. Istri keempatku lebih menjadi seorang teman, kata Bapak Suryo. Aku sudah tahu tentang diagnosisnya ketika aku melamarnya. Diagnosis? Ulang Putri. Ya. Zina menderita kanker. Sebenarnya kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Orang tua kami juga berteman sejak kecil. Selama bertahun-tahun itu kami sesekali tetap berhubungan. Lalu suatu hari kami bertemu, mengobrol, dan memutuskan bahwa bersama-sama kami bisa menghabiskan beberapa tahun. Anda bersamanya sampai akhir?
Tanya Putri. Pria itu mengangguk. Dia wanita yang luar biasa dan teman sejati. Setelah kematiannya, aku tidak membutuhkan siapapun lagi. Saya turut berduka, kata Putri tulus. Setelah kata-kata itu, Bapak Suryo seolah tersadar. Kita terlalu banyak mengobrol, katanya. Ayo kita pulang. Waktunya minum obat malam. Setelah percakapan aneh itu, Putri kembali merasakan kasihan pada pasiennya. Tidak bisa dikatakan bahwa hubungan mereka membaik setelah itu. Bapak Suryovo kembali menjadi pendiam dan tidak banyak bicara, tapi sekarang Putri entah bagaimana lebih mudah menerimanya. Musim kemarau akan segera berakhir, dan Putri mulai berpikir apa yang harus dilakukan ketika anak-anak mulai sekolah. Bagaimana kalian di sini? Tanyanya suatu kali pada mereka. Aku suka sekali, jawab Anjani paling dulu. Tante Ani masaknya enak, Om Guntur mengajak kita jalan-jalan kemana-mana. Di sini tamannya luas, bisa main seharian. Kalian akan segera kembali, ingatkan Putri. Putrinya mengerutkan hidungnya dengan lucu. Aku juga suka, kata Satria. Tapi soal sekolah, aku mengerti. Kau mengerti apa? Senyum Putri. Harus kembali sekolah, desah Satria. Syukurlah. Jawabanmu diterima. Ia mengalihkan pandangannya pada putra sulungnya. Kurasa kita berdua perlu bicara, kata Bima. Ayo, kata Putri. Mereka keluar ke taman. Bima menghela napas. Musim liburan akan berakhir, katanya. Kita semua akan segera kembali ke sekolah. Kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan tempat tinggal. Putri tersenyum. Kau seperti biasa, selalu langsung ke intinya. Putranya mengangguk. Beberapa hari yang lalu ayah meneleponku, akunya. Mata Putri membelalak. Kapan? Kenapa dia tidak meneleponku? Mungkin takut. Tapi versi resminya, dia sangat sibuk. Oh, begitu. Putri menghela napas. Apa yang dia inginkan? Sepertinya dia ingin bertemu dengan ibu. Mungkin untuk membahas perceraian, mungkin sebaliknya, ingin berdamai. Putri tertawa. Berdamai? Mungkin. Dan Putri ragu-ragu, tapi kemudian memutuskan bahwa ia harus menanyakan pertanyaan ini pada putranya. Kalian ingin itu terjadi? Bima menggelengkan kepala. Aku tidak keberatan kalau adik-adik bertemu dengannya, jika mereka mau. Aku juga akan bertemu dengannya jika perlu. Tapi sisanya, terserah ibu. Dia ayah kalian, katanya. Tapi sepertinya aku sudah tidak mencintainya lagi. Dan aku tidak bisa memaafkan apa yang telah dia lakukan. Kau tidak wajib memaafkannya. Dan soal sekolah kita, mungkin ibu bisa bicara dengan Om Bagas. Dia mungkin bisa memikirkan sesuatu. Aku akan coba. Kau memang anakku yang paling pintar. Ia memeluk putranya. Semuanya akan baik-baik saja, Bu, katanya. Katakan pada ayah bahwa aku siap bicara dengannya, kata Putri, suruh dia menelepon, jangan takut. Akan kusampaikan, janji Bima. Beberapa hari kemudian, setelah Putri dan Bapak Suryo selesai dengan prosedur pagi, Bagas masuk. Siap, Bapak Suryo, tanya asisten itu. Apa boleh buat, jawab atasannya dengan tenang. Ayo berangkat, kau juga ikut dengan kami. Kata-kata terakhir itu ditujukan pada Putri. Aku? Ia terkayut. Tentu saja, jawab pasiennya dengan tenang. Aku harus menandatangani banyak dokumen dan mengadakan beberapa pertemuan pribadi. Siapa yang akan mengganti popok atau mengelap ketiakku? Aku harus menjaga martabatku. Dan kalau serangan datang, aku tidak mau sesak napas di depan mitra bisnisku. Ketika mereka berkendara ke pusat bisnis tempat Bagas dan Bapak Suryo akan mengurus pekerjaan, manajer itu menjelaskan, kami tidak tahu pasti berapa lama ini akan berlangsung. Kau bisa duduk di restoran di gedung yang sama, di lantai paling atas. Katakan saja agar semuanya dicatat atas nama Bapak Suryo. Baik, jawab Putri. Kalau butuh sesuatu, Bagas akan menelepon, tambah Bapak Suryo. Di restoran, Putri memesan teh dan tiramisu. Tiba-tiba ia berpikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk bertemu dengan Dimas. Sepertinya ia ada di kota. Putri sendiri tidak sering keluar.
dan masalah dengan suaminya tidak bisa ditunda lagi. Ia menelepon suaminya, dan ia menyatakan kesediaannya untuk datang. "Wah, tempat yang kau pilih," katanya ketika duduk di meja. "Selama beberapa bulan ini, Dimas tidak banyak berubah, hanya sedikit lebih kurus. Kau terlihat luar biasa," katanya. "Terima kasih," jawab Putri. "Kau juga." Ia mengangkat bahu dengan canggung. Putri menghela napas. "Sudah lama kita harus bicara. Setidaknya untuk memutuskan kapan akan mengajukan gugatan cerai." Dimas mengerutkan kening. "Justru tentang itu aku ingin bicara." "Hebat, pikiran kita sama." Suaminya tiba-tiba mendekat dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas tangan istrinya. "Mungkin kita terlalu terburu-buru," katanya. "Mungkin kita tidak perlu bercerai." "Kita?" ulang Putri, tidak percaya dengan telinganya. "Bukankah kau yang meninggalkanku, meninggalkan sepucuk surat, dan pergi tanpa pamit pada anak-anak? Tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Menghilang begitu saja dari hidup kami seolah-olah kami bukan siapa-siapa, seolah-olah kau tidak hidup bersamaku selama 15 tahun, tapi hanya mampir minum teh semalam." Dimas bergerak gelisah. "Maafkan aku," katanya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku waktu itu, seperti kesurupan. Setan merasukiku." Putri menghela napas dan melepaskan tangannya dari genggamannya, lalu memijat pangkal hidungnya. "Begitu?" tanyanya. "Aku tidak akan bertanya bagaimana dan berapa lama kau selingkuh, dan kenapa kau memutuskan untuk berpisah. Aku sudah lama menduganya. Tapi kenapa kau tidak bisa bicara baik-baik denganku? Kenapa kau meninggalkan anak-anak?" Suaminya menunduk malu. "Aku tidak tahu. Mungkin ini krisis paruh baya atau semacamnya. Entah kenapa, pada suatu saat semuanya membuatku gila pekerjaan, rutinitas rumah tangga, 3 anak, kau yang selalu bersama anak-anak. Aku seperti terpinggirkan. Aku bosan dengan semua itu. Dan cinta barumu? Muda, ceria, tanpa beban, tanpa anak." Tanyanya. "Semacam itu. Waktu itu aku kehilangan akal sehat. Aku tidak berani memberitahumu, apalagi anak-anak." "Lalu apa yang berubah?" tanyanya. Suaminya mendekat lagi. "Selama beberapa bulan ini aku sadar betapa aku merindukanmu dan anak-anak," katanya. "Dan aku ingin semuanya kembali seperti dulu." Putri menggeleng pelan. "Tidak ada yang berubah," katanya. "Kita akan rujuk, dan dalam beberapa minggu kau akan pergi ke gadis lain." "Tidak. Apa kau?" "Aku tidak akan melakukannya," yakinkan Dimas. Putri menghela napas. "Mas," katanya, "aku punya banyak sekali waktu untuk berpikir. Aku sadar aku tidak bisa memaafkanmu. Dan cintaku padamu juga sudah hilang selama ini. Maaf, tapi kurasa kita perlu sepakat dan memutuskan kapan kita akan pergi mengajukan gugatan cerai." Wajah suaminya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ia melihat topeng penyesalan itu lepas darinya. "Kalau begitu, kita harus bicara tentang pembagian harta." Putri terkejut dengan perubahan topik yang begitu mendadak. Tepatnya, ia malah merasa geli. "Baiklah, setujunya. Mobilmu untukmu, mobilku untukku. Rumah untukku dan anak-anak." Dimas menggeleng. "Tidak. Kita jual saja dan bagi uangnya 2, katanya dengan nada tajam. "Bagi 2? Senyum Putri. "Padahal aku sendirian membesarkan 3 anak." Suaminya tampak malu, tapi terus bersikeras. "Aku yang membayar KPR-nya. Dan kau tidak bekerja, hanya duduk di leherku." "Ya, karena aku mengurus rumah dan 3 anak. Dan sekarang aku yang membayar KPR, kau meninggalkanku tiba-tiba dan bahkan tidak membantu anak-anak. Kau tidak bisa membayangkan apa yang aku alami selama beberapa bulan ini. Kalau begitu ayo kita rujuk," kembali suaminya ke topik sebelumnya, "dan tidak perlu membagi rumah." Putri menghela napas. "Tidak, Dimas. Aku sudah bilang." "Oh, begitu." Suara suaminya tiba-tiba merendah, menjadi seperti desisan ular. "Dan kau pikir siapa yang akan mau denganmu, sendirian dengan 3 anak? Kau pikir ada laki-laki selain aku yang akan melirikmu? Ibu rumah tangga bodoh, cuma bisa masak sayur asem." Putri merasakan air mata mengalir dari matanya.
Sakit sekali mendengar kata-kata seperti itu dari ayah anak-anaknya, dari orang yang ia cintai selama bertahun-tahun. Jangan pura-pura jadi orang suci, lanjut suaminya, nanti juga kau akan merangkak kembali padaku. Dia tidak akan merangkak, tiba-tiba terdengar suara pria yang familiar di belakang Putri. Selanjutnya ia tidak sempat melihat apa yang terjadi. Hanya saja Dimas tiba-tiba terbang melintasi restoran dan jatuh ke lantai. Dan Bagas mengibaskan tangannya yang baru saja bertemu dengan rahang suaminya. Itu keras, tapi sepertinya cukup efektif, komentar Bapak Suryo. Putri menoleh dan melihat atasannya. Entah kenapa, ia terlihat puas seperti kucing. Dan Anda di sini? Tanyanya heran. Anda mendengar semuanya? Tentu, katanya singkat. Dimas perlahan bangkit dari lantai. Ia menekan telapak tangannya ke rahangnya yang berdarah. Kau akan menyesalinya, katanya pada Putri. Wah, kata Bapak Suryo dengan kagum, sepertinya kita harus lebih sering keluar dari rumah. Ternyata di sini seru juga. Kita pulang? Tanya Bagas pada Putri. Ayo, jawabnya pelan. Di rumah, Putri disuruh ke dapur bersama Bibi Ani untuk minum teh dan menenangkan diri. Kami perlu membahas sesuatu dengan bos, kata Bagas. Nanti aku panggil. Kau makan dulu. Tapi Putri tidak nafsu makan. Ia terus memutar ulang kejadian di restoran. Apa yang akan terjadi sekarang? Ia akan dipecat. Pasti dipecat. Sepertinya Bapak Suryo tidak butuh perawat yang asistennya terlibat perkelahian di tengah pusat bisnis. Dan apa yang harus dilakukan dengan rumah? Apa harus dibagi dua? Lalu di mana ia dan anak-anak akan tinggal? Dan jika harus mencari pekerjaan baru? Bahkan jika ia tidak dipecat hari ini, masalah sekolah belum terselesaikan. Dari sekian banyak masalah, kepala Putri terasa seperti mau pecah. Putri, ayo. Ia mengangkat kepala. Dari wajah Bagas tidak terlihat hukuman apa yang akan dijatuhkan padanya. Jadi ia berdiri, dan dengan pasrah mengikutinya ke ruang kerja bos. Pertunjukan yang bagus kau sajikan hari ini, Putri, kata Bapak Suryo dengan riang. Maaf, kata Putri. Saya tidak tahu akan terjadi seperti itu. Sudahlah, itu bahkan menyenangkan, kata bosnya. Kami punya pertanyaan lain dalam agenda. Putri menegang. Sekarang, dia akan mengatakan semuanya. Kau mau terus bekerja di sini? Tanya Bapak Suryo. Anda tidak memecat saya? Tanya Putri. Komo? Tidak, jawabnya cepat. Kalau begitu, tidak kupecat. Baik. Putri sendiri tidak percaya. Sebentar lagi anak-anakmu harus sekolah, kata atasannya. Ya, jawab Putri hati-hati. Bosnya mengangguk. Mereka akan punya mobil dan sopir, Bagas ikut bicara, untuk mengantar jemput mereka. Putri membuka mulutnya, tapi kenapa? Tanyanya. Karena aku tidak mau mencari perawat baru, jawab bosnya dengan tenang. Terima kasih, gumam Putri. Dan kita harus menyelesaikan masalah tempat tinggal, tambah Bagas. Ada apa dengannya? Heran Putri. Tinggal di pavilion saat musim hujan tidak begitu nyaman, jawab Bapak Suryo. Di sana memang hangat dan segalanya, tapi tidak begitu nyaman berlari ke rumah utama untuk sarapan saat hujan deras. Jadi, ayo kita lihat kamar barumu. Kamar baru? Di rumah ini ada sayap yang hampir kosong, jelas Bagas. Di sanalah kami berencana menempatkan kalian. Mereka keluar dari ruang kerja dan menuju ke arah kamar-kamar yang belum pernah Putri lihat sebelumnya. Sayap apa ini? Tanya Putri. Bapak Suryo menghela napas. Ini bagian dari masa laluku, katanya. Aku ingin melupakannya dan tidak mengingatnya. Namun, sekarang aku sadar bahwa sudah waktunya meninggalkan masa lalu dan melihat ke masa depan. Mereka masuk ke ruangan terbesar. Ini ruang bersama, kata bosnya. Dari sini ada jalan ke 4 kamar tidur. Cukup untuk kalian. Putri berjalan berkeliling dengan heran, memeriksa kamar-kamar. Setiap kamar terlihat seperti sebuah karya seni tersendiri. Perabotan yang indah dan dipilih dengan selera, lukisan di dinding, semuanya dipikirkan hingga detail terkecil. Hanya saja, terlihat bahwa ini sudah bertahun-tahun tidak ada yang menggunakan. Kenapa ya? Pikir Putri. Misteri lagi. Tiba-tiba ia melihat di bawah kain putih, siluet sebuah benda dari masa kecilnya. Piano.
Seru Putri heran. Boleh? Ia menoleh ke arah Bapak Suryo. Pria itu mengangkat bahu. Putri dengan hati-hati melepaskan kain putih yang menutupi instrumen itu, menyentuh tutsnya dengan jari. Instrumen itu sedikit tidak selaras, tapi masih bisa dimainkan. Putri duduk, dan ia mulai memainkan satu-satunya melodi yang ia ingat, yang ibunya mainkan untuknya berkali-kali sejak kecil. Beberapa not pertama terasa sulit, tapi kemudian tangannya teringat, dan jari-jarinya dengan ringan menari di atas tuts. Ia duduk membelakangi Bapak Suryo dan tidak melihat bagaimana wajah orang tua itu berubah. Awalnya, wajahnya memanjang karena heran, lalu ia menoleh, seolah ingin memastikan pendengarannya tidak salah. Dan kemudian, dari mata kanannya, mengalirlah setetes air mata. Lalu satu lagi, dari mata kirinya. Bagas diam-diam mendekati piano dan berdiri menghadap Putri. Ia menatapnya, lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke bosnya dan tidak bisa menahan seruan heran. Bapak Suryo, ada apa dengan Anda? Putri langsung berhenti, menoleh ke arah pasiennya dengan heran. Orang tua itu, tanpa malu-malu, terisak-isak dan menyeka wajahnya dengan lengan ke mejanya. Dari mana kau tahu melodi ini? Tanyanya. Melodi ini diciptakan hanya untukku. Ketika Bapak Suryo sudah ditenangkan dengan usaha bersama Putri dan Bagas, atasannya meminta agar teh disajikan untuk semua. Mereka kembali ke ruang kerjanya, dan di sana bosnya memulai ceritanya. Ketika aku bertemu Kirana, mulainya, aku masih menikah dengan istri ketigaku. Kami bahkan sudah tidak bertemu lagi, hanya bertemu untuk membahas bagaimana kami akan membagi harta. Ia menghela napas dan memijat pangkal hidungnya. Pokoknya, aku sangat lelah dengan semua itu. Pekerjaan, perceraian. Suatu kali, aku baru saja keluar dari pertemuan bisnis, menyuruh sopir pulang, dan hanya berjalan-jalan di taman. Aku duduk di bangku dan menyadari betapa indahnya saat itu. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, pohon-pohon menghijau. Lalu aku melihatnya, Kirana. Putri membeku. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sangat cantik, kata Bapak Suryo dengan melamun. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Lalu dia menatapku dan tersenyum, dan aku sadar aku jatuh cinta. Putri tiba-tiba melirik Bagas. Dia juga sedang menatapnya dan tersenyum. Menyadari tatapannya, pria itu seolah-olah malu dan mulai menatap atasannya. Dan atasannya, seolah tidak menyadari apapun di sekitarnya. Ia sepenuhnya tenggelam dalam kenangan peristiwa yang terjadi lebih dari 35 tahun yang lalu. Kakiku seolah membawaku sendiri ke arahnya, lanjut Bapak Suryo. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Aku begitu takut dia akan menolak berkenalan denganku. Aku punya banyak wanita, tapi tidak ada satupun yang membuatku begitu berdebar pada pandangan pertama. Untungnya, dia setuju. Ia tersenyum bahagia. Mungkin aku belum pernah sebahagia itu. Waktu itu aku sudah tidak tinggal bersama istriku, jadi aku membawa Kirana ke rumah ini dan membuat sayap itu hanya untuknya. Itu sisi rumah yang paling cerah, dan piano. Dia bermain untuk Anda? Potong Putri dengan suara serak. Ya. Kirana mengajar musik, dan melodi yang kau mainkan itu, dia ciptakan khusus untukku. Kenapa kalian berpisah? Tanya Putri. Air mata kembali mengalir di wajah Bapak Suryo, karena aku bodoh, katanya dengan tenang. Aku ingin menikahi Kirana, tapi dia menolakku. Kenapa? Tanya Putri. Ia menghela napas. Katanya kami dari dunia yang berbeda. Dia tidak mau berubah menjadi sekadar istri pengusaha kaya dan duduk di rumah. Begitu, gumam Putri. Ya. Aku membujuknya, mengatakan dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dan menjadi dirinya sendiri, tapi dia menolak dan memutuskan hubungan kami lebih dulu. Lalu kenapa Anda bilang itu salah Anda? Tanya Putri. Bapak Suryo menghela napas. Karena aku tidak bersikeras. Karena aku terlalu mudah menyerah. Karena aku tidak tahu saat itu bahwa dia sedang hamil. Putri menatapnya. Bapak Suryo menatap lurus ke arahnya. Ya, katanya dengan tenang. Aku yakin kau adalah putriku. Putri meregangkan kakinya dengan nikmat dan mengangkat kepalanya,
membiarkan wajahnya terpapar sinar matahari. Ia suka di sini. Laut selalu memberinya efek yang baik, terutama sekarang, ketika mereka mulai berlibur ke sana sekeluarga setiap tahun. Bu, lihat, tanya Anjani sambil berlari ke arahnya. Aku berenang lebih cepat dari Bang Satria. Nggak juga, teriak putra tengahnya. Terlihat bahwa ia lelah dan terengah-engah, tapi ia tidak mau menunjukkan bahwa ia kalah dari adiknya yang sudah 3 tahun ikut les renang dan menunjukkan hasil yang sangat baik di sana. Aku cuma ngalah, kata Satria. Iya, deh, dengus gadis kecil itu. Ia sudah sangat memahami kemampuannya dan tahu bahwa kakaknya berenang dengan sekuat tenaga. Satria dengan kesal berlari ke arah pondok. Tidak harus mengejeknya kan? Tegur Putri dengan lembut pada putrinya. Bagaimana kalau sekarang kau mengalah padanya? Pergi mandi, sebentar lagi kita makan malam. Ketika putrinya berlari, ia meregangkan tubuh, dengan malas bangkit dari kursi berjemur, dan berjalan ke arah pondok. Ia melihat Bima yang sedang berbaring di tempat tidur gantung dan seperti biasa, sedang berbicara di telepon. Lagi ngobrol sama pacarnya, pikir Putri. Siapa ya namanya? Jenny atau Nita? Dia sudah benar-benar dewasa. Makan malam setengah jam lagi, katanya, dan putranya mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengar kata-kata ibunya. Di dalam pondok yang luas itu terasa sejuk. Bapak Suryo dan Bagas seperti biasa, duduk di ruang tamu dan bermain catur. Kita akan pulang 3 hari lagi, dan kalian bahkan belum berjemur, desah Putri. Ia dengan lembut mengacak-acak rambut suaminya dan mencium pipi ayahnya. Jangan khawatir, Putri, jawab ayahnya, masih ada waktu. Bagaimana lautnya? Tanya Bagas. Luar biasa, jawab Putri. Bagaimana pertandingannya? Seri, jawab ayahnya sambil mendesah. Ternyata Bagas tidak hanya meniru nuansa pengelolaan perusahaan dariku, tapi juga kemampuan bermain catur. Bagas tersenyum. Saya belajar dari yang terbaik, Bapak Suryo, jawabnya. Ngomong-ngomong, skakmat untuk Anda, Pak. Sialan. Bapak Suryo menggumpat. Kakek. Tiba-tiba muncul Anjani entah dari mana. Itu artinya apa? Bapak Suryo berdehem dengan malu. Itu artinya, Nona muda, katanya dengan pura-pura tegas, bahwa kau dilarang mengucapkan kata seperti itu selama 8 tahun lagi menurut hukum. Tapi di sekolah kami ada yang mengumpat lebih parah, tiba-tiba Anjani berkata dan tertawa terbahak-bahak. Putri memeluk ayahnya dari belakang dan mencium puncak kepalanya. Kalau begitu kakek juga harus diganti, katanya. Karena dari dia, Anjani paling sering mendengarnya. Komentar yang adil, desah ayahnya. Diterima. Aku akan berusaha lebih jarang mengumpat. Putri tersenyum dan menoleh ke arah laut. Melalui dinding kaca panorama pondok mereka, terlihat bagaimana matahari merah raksasa mulai terbenam. Indah sekali, katanya sambil menoleh ke Bagas, yang mendekat dan memeluknya dari belakang. Bersamamu, aku selalu merasa indah, jawab suaminya. Aku juga, kata Putri, dan aku benar-benar bahagia.